Pemirsa, apa yang bisa diadaptasi oleh Indonesia dari langkah pemerintah Singapura dalam menangani pencemaran di laut? Kita akan langsung terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Pak Tommy, selamat pagi. Selamat siang, Yohana. Oh, selamat siang, betul sekali. Pak Tommy, apa tumpahan minyak sudah diatasi secara menyeluruh? Sekarang ini dilaporkan bahwa semua sudah terkendali, bahkan beberapa tumpahan minyak yang ada di sekitar Pulau Sentosa sudah mulai diangkat, sementara laut juga sudah bersih, tetapi Marine and Port Authority tetap melakukan pemantauan dan melihat, memantau sejauh mana kemudian masih ada hal-hal yang perlu dibersihkan lagi dari tumpahan minyak dari kapal terapung yang ada di Pasir Panjang. Ya, Pak Tommy, seperti apa strategi Singapura dalam menangani tumpahan minyak ini jika mungkin dibandingkan apa yang terjadi di Indonesia selama ini? Ya, Singapura negara pulau yang kecil dan mereka betul-betul mengandalkan ekonominya terhadap transshipment atau perpindahan kapal barang dan juga Bandara Changi. Dan kalau kita melihat Singapura, kalau kita mendarat dari Changi, itu kita kalau bergerak ke arah timur, ke arah barat, kita bisa melihat bahwa Pasir Panjang itu adalah pelabuhan salah satu yang terbesar. Kita sama-sama ketahui Singapura punya 3 pelabuhan sekarang ini, yaitu Tanjung Pagar, Keppel, dan Pasir Panjang. Pasir Panjang ini yang besar, yang paling besar. Dan tabrakan itu terjadi hari Jumat pukul 22 siang atau 14.22 waktu Singapura. Dan dalam waktu 11 menit itu petugas dari MPA sudah melakukan tindakan. Pertama adalah melakukan penyemprotan kepada tumpahan minyak sebesar 400 ton yang keluar dari kapal yang tertabrak oleh Fox Maxima itu, dan kemudian eh, spray bahan kimia itu sejauh 3,1 kilometer persegi. Dan setelah itu mereka mengerahkan 18 kapal untuk memantau, 3 kapal untuk menyedot minyak yang sudah bisa tertangkap oleh cairan kimia yang disemprotkan, dan ada 18 drone yang kemudian memantau. Pada kejadian tanggal 14 atau hari Jumat itu, kebetulan angin itu bergerak dari arah barat daya. Karena itu kalau kita melihat, sebetulnya tumpahan minyak yang terjadi di Pasir Panjang itu kemudian menyebar sampai ke Pulau Sentosa, ke Keppel, ke Labrador, bahkan sampai ke Changi Timur. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah Sentosa itu adalah salah satu kawasan pemukiman masyarakat. Kemudian Labrador itu adalah satu kawasan untuk penanaman mangrove. Karena itu 2 tempat itu yang diprioritaskan oleh pemerintah Singapura dan berupaya untuk secepat mungkin melakukan pengangkatan dari minyak-minyak yang tumpah itu. Yang kedua adalah mengimbau masyarakat untuk tidak bermain di pantai, bahkan kemudian dilarang untuk berenang sepanjang dari kawasan Pasir Panjang sampai ke Changi Timur. Jadi kalau kita melihat di diagram itu adalah daerah yang untuk sementara waktu dari tanggal 14 sampai tanggal 18 dilarang masyarakat untuk melakukan kegiatan di tempat itu, dan hari ini kawasan itu semua sudah bisa bersih kecuali tempat di Labrador yang tempat dari mangrove, karena minyaknya sempat masuk ke hutan-hutan mangrove yang itu membutuhkan penanganan yang lebih ekstra, karena bagi Singapura mangrove itu sesuatu yang sangat penting dan mereka tidak ingin terjadi kerusakan. Yang menarik lagi, Yohana, dari langkah yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, effortnya itu dilakukan secara serentak bukan hanya oleh NPA, tetapi juga oleh National Park yang menangani kawasan-kawasan biodiversity, dan kemudian untuk hewan-hewan yang memang sebetulnya selama ini bisa hidup dengan tenang di kawasan sepanjang pantai timur hingga barat di Singapura ini. Jadi
Sejauh ini semua tumpahan sudah bisa dilokalisasi, bahkan dengan skimmer itu sudah bisa disedot semua minyak yang ada di pantai, dan laporan terakhir menyampaikan bahwa laut sudah bersih dari tumpahan minyak. Ya, satu lagi Pak Tobi, memang perbedaan luas wilayah Indonesia dan Singapura tentu saja itu menjadi tantangan tersendiri begitu. Tapi apa poin utama yang mungkin bisa diadaptasi oleh Indonesia dengan fenomena kasus yang sama, adanya tumpahan minyak di perairan kita agar tidak lebih berdampak bagi lingkungan? Memang kesiapan dan kesigapan. Jadi memang kejadian atau kecelakaan seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa ada latihan. Karena itu drill itu sesuatu yang sangat rutin dilakukan oleh Singapura, dan Lembaga Kemaritiman dan Pelabuhan Singapura (MPA) itu mereka secara rutin melakukan latihan, dan memang kita bisa lihat kesigapan dari semua orang. Singapura karena mereka sudah tertata dan teratur bagaimana cara menangani musibah, semua orang tahu harus melakukan apa. Dan bukan hanya dalam urusan penanganan seperti tumpahan minyak ini. Ketika COVID misalnya, itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, semua orang paham apa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Juga dalam banyak hal, sistem ini yang menurut saya perlu kita adopsi, bahkan kemudian kita praktekkan. Sekali lagi, latihan itu sesuatu yang paling penting, karena kejadian dalam latihan dan dalam kejadian sesungguhnya itu sangat berbeda. Tetapi kalau latihan itu sering dilakukan secara reguler, maka semua orang sekali lagi paham akan tugas dan tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan, sehingga bisa meminimalisir dampak negatif dari berbagai musibah yang dialami. Singapura sendiri terakhir, Yohana, mengalami kondisi seperti ini tahun 1997. Dan ketika itu bahkan tumpahannya jauh lebih besar karena mencapai 29.000 barrel. Yang ini hanya 400 barrel minyak yang tertumpah ke laut. Tetapi cara penanganan mereka tetap tidak berubah. Dan sekali lagi, memang penanganan seperti ini tidak murah, tetapi dalam hal kejadian musibah seperti ini, persoalan harga atau biaya bukan concern paling utama, tetapi keselamatan lingkungan dan kemudian menjaga habitat itu jauh lebih penting. Karena itu pemerintah Singapura mengutamakan untuk menyelesaikan dulu masalah. Setelah ini baru kemudian mereka akan mencoba melakukan investigasi siapa sebetulnya yang bersalah. Karena nahkoda kapal Fox Maxima itu seharusnya adalah nahkoda yang sudah berpengalaman, tetapi dilaporkan ada kerusakan mesin dan kemudian alat kemudinya itu tidak bisa dikontrol sehingga menabrak kapal yang menjadi penampung atau kapal pensuplai minyak untuk kapal-kapal besar yang berlabuh di Pasir Panjang. Sekali lagi, Pasir Panjang sekarang ini salah satu pelabuhan terbesar di Singapura. Dari 3 pelabuhan Singapura, Tanjung Pagar, Keppel, dan Pasir Panjang, total setiap tahun mereka mengelola 30 juta TEU, dan sekarang sedang dibangun di sebelah barat Singapura, di Tuas, itu akan lebih besar, kapasitas 65 juta TEU, dan 3 pelabuhan yang ada sekarang ini nantinya akan ditutup dan hanya akan ada 1 pelabuhan yang kapasitasnya 2 kali lebih besar dari kapasitas yang ada di Singapura sekarang. Baik, terima kasih Bapak Suryo Pratomo, Dubes Republik Indonesia untuk Singapura, yang sudah meluangkan waktu bersama Metro Siang, dan informasinya sangat lengkap sekali. Terima kasih Pak Tommy, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.